Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan untuk menghadapi pandemi ini. Dan semoga pandemi ini segera berakhir. Amin. Nah, sudah siapkah untuk pembelajaran hari ini? Masih semangat untuk belajar? Coba dikatakan, aku siap, aku semangat, aku juara. Coba diulangi sekali lagi. Aku siap, aku semangat, aku juara. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi ini, marilah kita semua berdoa bersama agar pembelajaran yang kita lakukan hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Coba diangkat tangannya, kita mulai berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabi ya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku, dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya. Dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang soleh. Amin. Nah, selanjutnya marilah kita semua menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Sudah hafal kan semuanya? Pasti dong, semua anak Indonesia harus hafal lagu Indonesia Raya. Coba, mari berdiri sebentar, kita menyanyi, jangan lupa sikapnya sempurna. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Silakan bisa duduk kembali. Nah, sebelum kita memasuki materi, Bu Novi ada pertanyaan sebentar. Ya.
Kira-kira di sekitar rumah kalian adakah tanaman atau tumbuhan tertentu? Oh ya, betul. Ada mawar, boleh. Oh iya, ada pohon pinus, boleh. Apalagi kira-kira? Pohon mangga, ya. Oh, ada pohon pisang juga, iya. Ada pohon pisang juga. Lalu, bisakah kalian menceritakan kepada Bu Novi bagaimana ciri-ciri pohon-pohon atau tumbuhan yang sudah kalian sebutkan tadi? Ayo, satu. Yang lainnya, coba apa? Memiliki duri, boleh. Apalagi? Ada buahnya. Iya, ada buahnya. Daunnya berwarna hijau, boleh. Apalagi? Satu lagi? Apalagi kira-kira? Ada getahnya. Iya, boleh. Nah, sesuai yang sudah kalian sebutkan itu tadi, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri khusus tumbuhan. Tujuan yang kedua yaitu melalui kegiatan menonton video, siswa mampu menjelaskan cara beradaptasi tumbuhan. Nah, apa itu ciri-ciri khusus? Apa itu adaptasi? Akan kita pelajari di materi kita setelah ini. Nah, coba sekarang kalian amati gambar yang Bu Novi tampilkan berikut ini. Ya, di sini Bu Novi punya sebuah gambar. Coba ada yang bisa menyebutkan gambar apa ini ya? Ya, betul sekali. Ini gambar bunga mawar. Di situ ada gambar bunga mawar beserta daun dan tangkainya. Kira-kira adakah yang bisa menyebutkan bagaimana ciri-ciri dari bunga mawar tersebut? Sesuai yang kalian amati saja. Coba yang kalian amati saja dari gambar. Apa ciri-ciri bunga mawar yang tampak pada gambar ini? Iya, betul. Yang pertama, bunga mawar memiliki kelopak berwarna merah. Oke, boleh. Lalu yang kedua, coba. Iya, di sini bunga mawar memiliki daun dan tangkai yang berwarna hijau. Kira-kira ada ciri-ciri apa lagi ya bisa kita amati dari gambar? Iya, betul sekali. Di sini bunga mawar memiliki batang yang berduri. Ya, bunga mawar memiliki batang yang berduri atau memiliki banyak duri-duri di batangnya. Daunnya pun pada bagian tepi daun bunga mawar itu juga memiliki duri-duri kecil. Kira-kira ada yang tahu atau enggak ya? Apa fungsi duri ini untuk bunga mawar? Ya, digunakan oleh bunga mawar untuk melindungi diri. Melindungi diri dari siapa? Ya, jadi bunga mawar memiliki ciri khusus yang tidak dimiliki oleh bunga lain. Seperti tadi contohnya memiliki duri. Ciri khusus itu apa? Nah, ciri khusus makhluk hidup adalah suatu ciri yang dimiliki makhluk hidup dan membedakan makhluk hidup itu dengan makhluk hidup yang lain. Di sini kita membahas tentang tumbuhan. Jadi, ciri khusus tumbuhan adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh tumbuhan yang membedakannya dengan tumbuhan-tumbuhan yang lain. Atau dengan kata lain bisa kita sebutkan bahwa ciri khusus ini hanya dimiliki oleh tumbuhan tersebut saja atau tidak dimiliki oleh tumbuhan yang lain. Nah, ciri khusus ini digunakan untuk apa? Seperti tadi bunga mawar yang sudah disebutkan memiliki ciri khusus berupa duri pada tangkai dan daunnya. Untuk apa? Untuk melindungi diri dari musuh atau melindungi diri dari predator atau pemangsa. Nah, ciri khusus ini juga berhubungan dengan adaptasi terhadap lingkungan. Apa itu adaptasi? Adaptasi adalah proses penyesuaian diri dari makhluk hidup terhadap lingkungannya. Tujuan adaptasi sendiri ada beberapa macam. Jadi tujuan adaptasi yang pertama adalah untuk mendapatkan makanan.
Yang kedua adalah untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan. Yang ketiga adalah untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Sedangkan yang keempat atau yang terakhir adalah untuk mempertahankan eksistensi spesies atau jenisnya. Nah, adaptasi sendiri dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, adaptasi morfologi, yang kedua adaptasi fisiologi, dan yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Apa itu adaptasi morfologi? Ada yang bisa menjelaskan? Coba angkat tangan. Ya, adaptasi morfologi adalah penyesuaian diri makhluk hidup berupa perubahan bentuk organ tubuh yang berlangsung sangat lama untuk kelangsungan hidupnya. Sedangkan untuk adaptasi fisiologi adalah proses penyesuaian metabolisme atau fungsi kerja organ makhluk hidup terhadap kondisi lingkungan sekitarnya. Proses adaptasi ini menjadi salah satu yang cukup sulit diidentifikasi. Kenapa? Karena proses adaptasi ini terjadi di dalam tubuh makhluk hidup atau di dalam tubuh tumbuhan. Yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya dalam bentuk tingkah laku. Kali ini kita akan membahas beberapa jenis tumbuhan, tentang bagaimana tumbuhan tersebut beradaptasi dengan lingkungan dan apa saja ciri-ciri khusus yang dimiliki tumbuhan tersebut. Nah, tumbuhan apa saja kira-kira? Yang pertama, kita akan membahas tentang teratai. Ya. Lalu yang kedua, kita akan membahas tentang tanaman atau tumbuhan putri malu. Yang ketiga, kita akan membahas tentang pohon cemara. Yang keempat, ya, apa kira-kira yang keempat? Ya, yang keempat kita akan membahas tentang tumbuhan kantong semar. Yang kelima, kita akan membahas kaktus. Sedangkan yang terakhir, yang keenam, tumbuhan apa kira-kira? Ada yang tahu? Dari gambar ini tumbuhan apa? Ya, betul. Tumbuhan bakau. Yang pertama akan kita bahas adalah pohon teratai. Pohon teratai hidupnya di air. Pohon teratai ini memiliki daun yang lebar dan tipis. Daun yang lebar dan tipis ini berfungsi untuk mempercepat penguapan. Nah, daun yang lebar dan tipis inilah bentuk adaptasi dari pohon teratai terhadap lingkungannya, di mana lingkungannya adalah tempat yang berair. Tumbuhan putri malu. Tumbuhan putri malu ini adalah sejenis rumput-rumputan. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini, ciri-ciri khusus dari tumbuhan putri malu adalah memiliki duri pada batangnya. Selain itu, tumbuhan putri malu memiliki ciri khusus, yaitu mengatupkan daunnya ketika disentuh. Ini merupakan salah satu bentuk penyesuaian diri putri malu terhadap lingkungan, yaitu mengatupkan daun ketika menerima rangsangan berupa sentuhan. Selanjutnya akan kita bahas tentang pohon cemara. Seperti yang kita lihat pada video, pohon cemara mempunyai daun yang runcing, di mana daun runcing ini berfungsi untuk mengurangi penguapan. Dengan daun yang runcing tersebut, maka pohon cemara mampu beradaptasi dengan lingkungan yang panas. Dengan penguapan yang kecil, maka pohon cemara bisa terhindar dari kekeringan dan mampu bertahan hidup selama musim kemarau.
Tumbuhan kantong semar. Tumbuhan kantong semar adalah tanaman makan serangga atau disebut juga insektivora. Pada waktu-waktu tertentu, tumbuhan kantong semar akan mengeluarkan bau yang menyengat yang berfungsi untuk menarik serangga. Pada tanaman kantong semar ini memiliki cairan khusus yang berfungsi untuk mencerna serangga yang berada di dalam kantongnya. Ketika serangga terjebak dalam kantong tersebut, serangga itu akan dicerna oleh tumbuhan kantong semar. Hal ini menunjukkan bahwa kantong semar melakukan adaptasi terhadap lingkungan dalam mendapatkan makanannya. Tumbuhan kaktus. Tumbuhan kaktus mempunyai tempat hidup pada daerah yang panas dan memiliki batang yang tebal dan berlapis lilin. Batang yang tebal tersebut berfungsi untuk penyimpanan air. Seluruh permukaan batang kaktus berduri yang berfungsi untuk melindungi diri. Selain itu, daun yang berbentuk duri ini juga berfungsi untuk mengurangi penguapan. Tumbuhan bakau memiliki akar tunjang sehingga tumbuhan ini dapat tertopang secara kokoh. Selain itu, tumbuhan bakau juga memiliki akar napas. Kalau sudah menyimak, berarti kalau sekarang Bu Novi berikan pertanyaan, bisa menjawab ya kira-kira. Nah, setelah kalian menyimak video tadi yang sudah Bu Novi putarkan, yang berisi beberapa jenis tumbuhan dan bagaimana caranya beradaptasi dengan lingkungan, coba sekarang dari tumbuhan-tumbuhan tersebut, manakah kira-kira yang melakukan adaptasi morfologi, fisiologi, dan adaptasi tingkah laku? Ada yang bisa menyebutkan? Coba. Dari adaptasi morfologi dulu, kira-kira mana tumbuhan yang melakukan adaptasi morfologi dari yang sudah Bu Novi tayangkan di video tadi? Yang pertama, yaitu pohon cemara. Oke. Yang kedua, ada atau tidak? Masih ada atau tidak? Pohon teratai. Iya, bunga teratai melakukan adaptasi morfologi. Yang ketiga, kira-kira ada lagi? Masih ada? Ya, tumbuhan kaktus. Jadi dari ketiga jenis tumbuhan ini tadi melakukan adaptasi morfologi. Sekarang adaptasi fisiologi. Ada atau tidak kira-kira dari 6 jenis tumbuhan tadi, adakah yang melakukan adaptasi fisiologi? Ada, ya ada 2. Apa saja kira-kira? Yang pertama adalah kantong semar dan yang kedua adalah tumbuhan bakau. Oke. Sekarang yang terakhir, adaptasi tingkah laku. Kira-kira dari 6 tumbuhan itu, manakah yang melakukan adaptasi tingkah laku kira-kira? Ya, betul, putri malu. Putri malu melakukan adaptasi tingkah laku, yaitu ketika dia disentuh, dia akan mengatupkan daunnya. Masih adakah yang kurang jelas di sini? Atau ada yang ditanyakan? Boleh silahkan bertanya, boleh lewat kolom chat di grup atau bisa langsung menghubungi Bu Novi. Silahkan ditanyakan. Ya, kalau sudah paham semua, sekarang lanjut ke tugas di rumah. Ya, tugas kalian di rumah adalah silahkan kalian mengamati tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar rumah kalian. Setelah itu silahkan dicatat di bukunya masing-masing tumbuhannya apa saja. Setelah dicatat silahkan diidentifikasi tumbuhan-tumbuhan tersebut melakukan adaptasi apa terhadap lingkungannya. Jadi apa adaptasi yang dilakukan oleh tumbuhan-tumbuhan itu. Setelah itu tentukan jenisnya itu termasuk ke dalam adaptasi morfologi, fisiologi, atau adaptasi tingkah laku. Kalian boleh meminta bantuan dari orang tua, kakak,
ataupun saudara untuk mengerjakan tugas tersebut. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada kali ini. Selamat mengerjakan tugasnya. Dan jangan lupa untuk selalu merawat dan menyayangi tumbuhan yang ada di sekitar kita sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada kali ini, marilah kita berdoa bersama dan mengucapkan kalimat hamdalah agar apa yang kita pelajari memberikan manfaat untuk kita semua. Mari kita baca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada kali ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.